lagi ya. Kita kakak-kakak di sini, kami sengaja mencari lagu yang pertama itu selalu yang semangat biar adik-adik yang di rumah tuh juga jadi bergairah. Iya, bergairah ya. Jadi nggak cuma duduk nonton. Berharap tadi lagu 3 bait itu membuat kalian juga ikut menyanyi ya. Bahkan kalau perlu ikut bergoyang karena lagu ini memang energik ya kakak-kakak ya. Yes. Lagu ini bilang bahwa muliakanlah Tuhan itu, Dia pencipta kita, bukan cuma manusia tetapi segala bintang-bintang yang gemerlapan. Artinya segala benda-benda langit ya Kak Boy. Nggak cuma benda-benda langit tetapi gunung, lembah, apalagi tadi itu, laut dan segala sesuatunya, semua yang ada di alam, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Ya. Jadi kalau manusia, ingat ya, kita pernah ngomongin di kelas besar ya, kalau misalnya orang atau manusia yang punya mulut susah memuji Tuhan atau malas memuji Tuhan, maka alam akan memuji Tuhan dengan caranya ya. Oke. Kita sebelum kita melanjutkan lagi lagu selanjutnya, kita mau berdoa pembuka. Kita berdoa pembuka ya kakak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau minggu pagi ini kami kembali menyapa adik-adik kami. Tuhan baik, memberikan kami kesehatan, dan harapan kami, adik-adik kami juga di rumah, dimanapun mereka berada, juga dalam naungan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah di minggu ini, di awal pertama dalam minggu ini, kami juga boleh datang sama Tuhan, bersekutu walaupun kami berjauhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mengkhususkan hari Minggu ini karena hari Minggu adalah harinya Tuhan, dan juga kami membawa sukacita kami di awal minggu ini. Tuhan, biarlah acara selanjutnya itu dalam tuntunan tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu, hikmat-Mu, dan adik-adik juga yang di rumah boleh terlibat di dalamnya dalam memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan lebih dari itu melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur dalam kesempatan ini kami boleh saling bertemu lagi, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus ibadah ini juga boleh berlangsung. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang sama. Nyanyikanlah nyanyian baru, ayatnya 4, 5, dan 6 ya. Adik-adik lebih bergairah lagi, dan berharap kalian juga ikut menyanyi, jangan cuma menonton ya. Ya. Hari Minggu pagi kita bergerak ya, punya berbagai cara untuk memuji Tuhan dengan gerakan. Kalian mungkin menganggap bahwa cuma begitu-begitu aja gerakannya, tetapi kalau misalnya kita dengan gerakannya kita resapi dan kita melakukannya dengan benar sampai berkeringat, seperti biasa kalau di kelas besar juga gitu ya, kita suka keringetan kalau nyanyi bersemangat, tetapi itu menimbulkan hati yang gembira, hati yang riang, bukan karena kita habis loncat-loncatan dan berkeringat, bukan, tapi karena kita memuji Tuhan. Ya, adik-adik,
Sebentar lagi kita akan mendengar cerita dari kakak Flo. Dan sebelum kita mau dengar cerita, tarik nafas dulu ya. Kita sudah siapkan Alkitab kita. Kalau ada yang mau menyiapkan alat tulis, silakan. Siapkan Alkitab ya. Sudah itu, tarik nafas. Kita akan menyanyi sebelum kita mendengar cerita dari kakak Flo. Ya, kita mau menyanyikan lagu Cari Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu kan ditambah padamu. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah anak pada minggu ini. Adik-adik, pada minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang raja kedua dari bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Kita akan belajar bagaimana Tuhan berjanji menyertai keluarga Daud, sebagaimana Tuhan juga menyertai bangsa Israel. Dan bacaan kita akan terambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Tapi sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang datang dengan kerinduan untuk boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, tidak hanya mendengarkan, tapi kami boleh dibaharui, diubahkan dengan firman-Mu, kami boleh dikuatkan. Sehingga melalui firman-Mu hari ini kami boleh yakin dan percaya Engkau menyertai langkah kaki kami. Kau juga menyertai hamba-Mu, biarlah bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu hanya sebagai alat yang Kau mau pakai untuk memuliakan dan menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada adik-adik. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, bacaan kita terambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau.
Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan. Demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku yang menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini adalah kita akan sama-sama melihat raja kedua dari bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Daud ini di awal-awal pemerintahannya banyak sekali mengalami tantangan, banyak sekali mengalami permasalahan. Permasalahan Daud yang pertama justru datang dari Raja Saul, yaitu raja pertama bangsa Israel. Karena Saul merasa tidak terima, Saul merasa tidak rela untuk dia digantikan oleh Raja Daud. Nah, sehingga Saul berusaha dengan berbagai cara untuk membunuh Daud sehingga dia bisa tetap menjadi raja bangsa Israel. Setelah itu pun Daud tetap mendapat berbagai serangan, mendapat berbagai pemberontakan yang datang baik dari bangsa-bangsa kerajaan di sekitar Israel maupun dari dalam bangsa Israel sendiri, bahkan dari anak-anaknya sendiri. Nah, setelah pemerintahan Daud mulai jauh lebih baik, Daud sudah bisa tinggal dalam istana raja. Nah, ketika dia sedang berada dalam istana raja, Daud kemudian menyadari bahwa tabut perjanjian yang adalah sebenarnya lambang penyertaan, lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel justru hanya berada di sebuah tenda yang sangat sederhana. Kemudian Daud mempunyai suatu itikat baik, suatu keinginan baik untuk membangun bait Allah, tempat di mana tabut perjanjian Tuhan yang adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel
bisa diberikan tempat yang baik, bisa diberikan tempat yang jauh lebih nyaman menurut Daud. Nah, niat Daud ini disampaikan Daud kepada Nabi Nathan. Kemudian Tuhan datang kepada Nathan. Untuk apa? Ada hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada Daud mengenai rencana Daud untuk membangun bait Allah. Apa saja sih sebenarnya rencana Allah yang disampaikan kepada Nabi Nathan untuk diberitahukan kepada Daud? Itu ada 3 hal. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah diam hanya di satu tempat. Ia Allah yang mengembara bersama seluruh orang Israel. Ia Allah yang selalu hadir dan menemani kehidupan umatnya. Artinya, Allah itu tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Kehadiran Allah itu selalu ada bersama-sama dengan bangsa Israel, dimanapun bangsa Israel berada. Jadi tidak berarti dengan dibangunnya bait Allah yang indah, bait Allah yang megah, bahwa Tuhan akan senang. Tapi Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, di mana bangsa Israel berada, ketika mereka beraktivitas, ketika mereka mungkin berperang melawan bangsa-bangsa di sekitar yang menyerang mereka. Allah ada beserta dengan bangsa Israel. Yang kedua, Allah mengingatkan Daud bahwa ialah yang memberi kehidupan dan segala yang dipunyai Daud, bukan sebaliknya. Itu sebabnya Daud tidak punya apa-apa tanpa Allah dan Daud tidak bisa memberikan apa-apa untuk Allah. Kepada Allah lah yang memberi segala-galanya kepada Daud maupun umat Israel. Artinya adalah bahwa apa yang dicapai, apa yang diperoleh, apa yang diterima Daud saat ini, itu semua karena anugerah Allah. Itu semua pemberian Allah. Tidak ada yang berasal dari Daud. Sehingga Daud tidak dapat memegahkan diri dengan berkata bahwa saya sudah berhasil mengalahkan berbagai raja yang ada di sekitar Israel yang menyerang bangsa Israel. Tapi semua itu adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga dia bisa ada sebagaimana dia ada saat ini. Sekaligus mengingatkan Daud bahwa hanya dengan bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia dapat memperoleh apa yang sudah dia hasilkan saat ini. Yang ketiga adalah keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh selamanya karena kasih setia Allah yang tidak akan hilang. Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai keluarga Daud. Meskipun Allah tidak berkenan Daud membangun bait Allah, tetapi Allah akan memberkati keluarga Daud. Bahkan Tuhan berjanji bahwa anaknya lah yang akan membangun bait Allah untuk Tuhan. Nah, ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Nathan bahwa Allah akan memberkati keluarga Daud dan bangsa Israel, Allah itu tidak pernah secara spesifik mengatakan apa itu janjinya, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memberkati keluarga Daud maupun bangsa Israel. Tapi Allah hanya berjanji bahwa Allah akan memberkati bangsa Israel. Yang menarik kita pelajari adalah Daud tidak pernah bertanya, Tuhan, kau berjanji memberkati aku, tapi bagaimana caramu memberkatiku? Aku mengalami berbagai persoalan, bahkan anakku sendiri pun berusaha untuk mengkudeta aku. Daud tidak pernah bertanya, tapi Daud percaya ketika Tuhan berjanji Tuhan akan memelihara keluarganya dan bangsa Israel, dia yakin Tuhan akan menunjukkan cara bagaimana akan memberkati bangsa Israel. Dia pun tidak komplain, dia pun tidak marah ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak berkenan Daud membangun bait Allah. Padahal
itikadnya kan baik adik-adik. Ia ingin memberikan suatu tempat untuk Allah hadir di situ. Bahwa tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Allah tidak hanya diletakkan di sebuah tenda yang sederhana, tapi dalam sebuah bangunan yang megah, suatu bangunan yang nyaman. Sehingga kehadiran Allah itu bisa terlihat jauh lebih wah daripada hanya di tenda. Itu kan suatu itikat baik, suatu niat baik. Tapi kok Allah tidak berkenan? Daud tidak bertanya. Daud hanya menerima bahwa Tuhan tidak berkenan, dan Daud pun percaya dan memegang teguh janji bahwa Tuhan akan memberkati keluarganya. Tapi ketika dalam masa menunggu bagaimana Tuhan memberkati dan seperti apa Tuhan memberkati, yang menarik, Daud tidak hanya duduk diam menunggu atau menggerutu atau bermalas-malasan sambil menunggu kapan atau bagaimana Tuhan memenuhi janjinya menyertai keluargaku dan bangsa Israel. Tetapi Daud terus bekerja, terus berperan, terus melakukan apa yang harus dia kerjakan sebagai seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Dia menyerahkan seluruhnya bagaimana Allah menepati janjinya, memberikan berkat untuk keluarga dan bangsa Israel menurut cara dan waktu Tuhan. Dia tidak pernah bertanya, tapi dia terus beraktivitas, terus menjalankan tanggung jawabnya sebagai wujudnya bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan dia tetap setia menunggu janji Tuhan tanpa pernah sekalipun ragu atau tergiur untuk tidak lagi percaya akan janji Tuhan untuk memberkati keluarganya. Nah, adik-adik seperti juga saat ini, kita yakin bahwa janji pemeliharaan, janji berkat itu tidak hanya buat keluarga Daud dan bangsa Israel. Janji itu tetap berlaku buat kita saat ini dan juga buat bangsa kita. Bahwa Tuhan akan memberkati kita, tapi dengan cara dan waktu Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan adalah, Tuhan, kalau Engkau memberkati aku harusnya A, harusnya B. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak, A dan B itu bukan sesuatu yang akan memberkati kamu. Aku punya caraku sendiri. Bagaimana aku akan memberkati kamu. Karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita, melampaui apa yang kita pikirkan. Itu yang perlu kita amini. Itu yang perlu kita pegang, bahwa Allah berjanji dan Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Allah selalu menepati janjinya. Dia selalu setia pada janjinya. Nah, adik-adik, kita pun kadang-kadang bertanya di tengah-tengah COVID ini, Kak, kalau Tuhan memberkati, kenapa harus ada COVID? Kenapa harus ada wabah ini yang membuat kami tidak bisa sekolah, kemana-mana susah, kemana-mana tidak nyaman karena harus pakai masker, kita tidak bisa bergereja. Nah, adik-adik, kita boleh melihat sama seperti Daud. Daud pun melalui berbagai persoalan, tetapi di tengah persoalan itu pun ternyata dia bisa melihat tangan dan pemeliharaan Tuhan ada buat dia. Bagaimana Tuhan memberkati dia dari satu peristiwa ke peristiwa lalu melalui penyertaan Tuhan. Kita juga boleh yakin dan percaya kita ada saat ini di tengah berbagai masalah kesehatan, masalah ekonomi. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini itu hanya karena pemberian Tuhan. Itu hanya karena adalah janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Mungkin kita tidak bisa melihat, tapi itu adalah cara Tuhan memberkati kita. Dan kita akan lihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dengan cara dan waktu Tuhan. Bukan dengan cara dan waktu kita. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita saat ini. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah
sekolah susah karena harus semuanya online. Banyak orang yang mengeluh tugasnya lebih banyak Kak sekarang daripada ketika masih sekolah di kelas. Tapi bagaimana kita mau belajar tetap setia, tetap serius belajar dengan sungguh-sungguh, bukan sambil malas-malasan, bukan sambil main-main. Karena kan Kak nggak ada yang ngawasin Kak. Meskipun ada atau tidak ada orang yang mengawasi kita, kita harus ingat bahwa Tuhan melihat. Apakah kita sungguh-sungguh belajar, apakah kita sungguh-sungguh melakukan tugas kita dalam masa kita menunggu bagaimana Tuhan menunjukkan berkat-Nya buat kita. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bekerja dan berkarya, bagaimana kita belajar, bagaimana kita memanfaatkan hidup kita saat ini dalam masa menanti Tuhan menunjukkan berkat-Nya buat kita dan keluarga kita juga bangsa ini. Apa yang kita perbuat, mampukah kita memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kita berikan? Atau kita hanya bermalas-malasan, menunggu dengan pasrah sampai segala sesuatunya selesai? Atau kita mau berusaha sebaik-baiknya seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, sehingga Tuhan tetap dimuliakan dalam keadaan apapun. Selamat berjuang, selamat menantikan janji pemeliharaan Tuhan. Yakinlah, janji Tuhan tidak pernah meleset. Janji Tuhan tidak pernah tidak terjadi. Bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan cara dan waktu Tuhan. Dan marilah kita memanfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Untuk belajar, bermain, dan menjadi anggota keluarga atau masyarakat dengan memberikan yang terbaik sambil kita menunggu penepatan janji Tuhan. Jika kita mau belajar apakah Tuhan menepati janjinya terhadap Daud, ikutilah kebaktian anak minggu depan. Selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kita boleh belajar bahwa Engkau berjanji kepada keluarga Daud dan kepada keluarga kami, kepada bangsa Israel dan kepada bangsa Indonesia. Engkau akan memberkati, Engkau akan memelihara kami dengan waktu dan cara-Mu. Ajarkan kami untuk setia menunggu pemeliharaan-Mu ya Bapa, menunggu Engkau mewujudkan janji-Mu, tetapi dalam masa penungguan itu ajarkan kami untuk setia dan yakin teguh bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai perjalanan, menyertai aktivitas kami, menyertai kehidupan kami. Tolong kami untuk mampu terus memberikan yang terbaik, sehingga Engkau boleh dipuji dan dimuliakan melaluinya. Bapa, Kau memberkati orang tua kami dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam berbagai persoalan yang mereka hadapi saat ini ya Bapa. Kau menolong mereka untuk mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka boleh yakin dan percaya tangan Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka dalam keadaan apapun. Kau juga memberkati gereja-gerejamu ya Bapa, mampukan gereja-gerejamu untuk bisa berbuah, untuk bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan saat ini ya Bapa, untuk bisa memeluk orang-orang yang membutuhkan kehangatan sesama saudara seiman untuk menguatkan ya Bapa. Engkau mau tolong gereja-gerejamu boleh hadir ya Bapa untuk satu sama lain ya Bapa, untuk saling menguatkan dan saling menolong. Kau memberkati juga ya Bapa bangsa Indonesia ketika kami boleh memperingati 75 tahun kemerdekaan kami. Mampukan bangsa ini boleh menjadi bangsa yang mampu mengayomi, bangsa yang mampu boleh membangun masyarakatnya, membangun warganya menjadi orang-orang yang semakin dekat kepadamu. Engkau yang memberkati pemimpin kami mulai dari presiden sampai yang ada di tingkat paling bawah, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan di tengah-tengah krisis yang begitu hebat ya Bapa, sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap persoalan bersama dengan Engkau dan di dalam Engkau. Tuhan yang memberkati bangsa Israel. Kau juga memberkati kami masing-masing ya Bapa dalam kesehatan kami, dalam studi kami. Engkau yang menolong kami untuk tetap mampu memberikan yang terbaik. Bapa, inilah doa kami, kami adalah putra yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik, kita sudah mendengar cerita dari Kak Flo. Kayaknya cukup jelas ya, atau memang sesuatu yang tidak jelas masa depan kita. Ya, kalau kita belajar menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak kita, atau di atas hasrat diri kita, itu sepertinya benar dan baik ya. Tetapi adik-adik, poinnya bukan itu, bukan usaha kita, tetapi bagaimana cara Tuhan memelihara kita di luar dari pikiran kita. Karena seringkali jalan Tuhan itu bukan yang kita pikirkan. Gitu juga sebaliknya, jalan kita belum tentu menjadi kehendak Tuhan. Tetapi percayalah bahwa seperti Daud, seperti Tuhan menjamin kehidupan Daud dan keturunannya, orang yang berharap pada Tuhan, maka Tuhan juga akan memelihara kita. Janji Tuhan untuk kita, bukan untuk kita aja, tapi untuk keturunan-keturunan kita. Mungkin kalian berpikir kita masih lama ya punya keturunan, tapi percaya nggak? Orang-orang tua kalian, nenek-nenek kalian, nenek moyang kalian, itu karena kesetiaan mereka sama Tuhan. Maka kalian bisa ada sampai sekarang, itu karena generasi di atas kalian, kesetiaan mereka sama Tuhan. Dan janji Tuhan kepada nenek moyang, bukan nenek moyang ya, kejauhan ya, artinya kepada generasi-generasi sebelum kalian, entah itu oma, opa, dan di atasnya oma, opa lagi, kesetiaan mereka sama Tuhan memelihara keturunannya, yaitu adik-adik sekalian. Dan juga Kak Lia juga punya pohon apa namanya istilahnya ya, pohon keluarga ya, bagaimana kehidupan kita dipelihara Tuhan. Itulah janji Tuhan terhadap Daud, dan bukan cuma Daud tetapi juga untuk kita ya. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini. Kita pernah menyanyikan lagu ini tapi mungkin kurang familiar, kurang terbiasa. Mari kita mencoba ikutin ya lagunya ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan akan buka jalan ya. Kondisi sesulit apapun, percaya Tuhan akan buka jalan. Mungkin adik-adik selama masa pandemi ini bersama dengan keluarga juga mengalami kesulitan ekonomi atau kesulitan pelajaran. Tetapi ingat firman Tuhan, ingat cerita ini. Tuhan setia sama Daud, Tuhan juga setia sama adik-adik dan keluarga. Maka Dia akan memelihara kita. Kita akan mengulangi lagu ini. Ikut nyanyi ya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Jika ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. God bless you.